Pernahkah Anda membayangkan punya pelatih pribadi untuk otak Anda, sesuatu yang menjaga pikiran tetap tajam seiring berjalannya waktu? Nah, bagaimana jika pelatih itu ada di dalam ponsel Anda, didukung oleh kecerdasan buatan? Hari ini, kita akan mengupas tuntas sebuah penelitian keren dari Korea Selatan yang menggunakan AI untuk melawan salah satu tantangan terbesar penuaan, demensia. Oke, pertama-tama, penting banget untuk kita pahami skala masalahnya. Penurunan fungsi kognitif dan demensia ini bukan cuma soal lupa-lupa biasa. Ini adalah sebuah krisis senyap, sebuah epidemi tak terlihat yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang populasinya menua dengan cepat. Coba lihat angka ini, 8,58 juta. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah jumlah lansia di Korea Selatan saja pada tahun 2021. Setiap angka mewakili seorang individu, sebuah keluarga yang berjuang. Angka ini benar-benar menunjukkan betapa mendesaknya kita butuh solusi pencegahan yang efektif dan terjangkau. Ini dia faktanya, sampai sekarang belum ada obat untuk demensia. Jadi satu-satunya senjata terbaik yang kita punya adalah pencegahan proaktif. Pusat perawatan tradisional memang bagus, tapi seringkali aksesnya terbatas dan kekurangan staf. Nah, celah inilah yang coba diisi oleh teknologi. Dan inilah solusinya. Para peneliti di Korea Selatan mengembangkan sebuah aplikasi bernama Semirang. Anggap saja ini seperti pelatih kebugaran pribadi, tapi bukan untuk otot, melainkan untuk otak Anda. Sebuah pelatih kognitif yang bisa diakses kapan saja, langsung dari saku. Jadi, apa sih jantung dari aplikasi Semirang ini? Jawabannya adalah AI chatbot. Ini bukan sekedar program komputer yang kaku. Chatbot ini dirancang untuk jadi teman sekaligus pemandu. Ia memberikan instruksi, feedback, dan yang paling penting, semangat. Tujuannya adalah memberikan sentuhan manusiawi pada teknologi, agar para lansia merasa nyaman dan didukung. Terus, gimana cara kerjanya? Semirang ini ibarat sebuah gym lengkap untuk pikiran. Ada berbagai macam permainan yang masing-masing dirancang untuk melatih area kognitif yang berbeda, mulai dari memori, bahasa, kalkulasi, sampai perhatian. Jadi, ini bukan sekedar main game biasa. Ini adalah program latihan otak yang komprehensif. Tapi, tantangan terbesarnya adalah gimana caranya membuat para lansia mau rutin menggunakan aplikasi ini? Jawabannya, gamifikasi. Para peneliti memasukkan elemen-elemen yang bikin ketagihan. Ada pengingat misi setiap jam 8 pagi, ada laporan kemajuan mingguan, bahkan ada poin yang bisa ditukar hadiah. Semuanya dirancang untuk membangun kebiasaan positif. Tentu, ide cemerlang itu percuma kalau nggak ada buktinya, kan? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling menarik, pengujian ilmiahnya. Para peneliti melakukan uji klinis terkontrol secara acak yang merupakan standar emas dalam dunia medis. Inilah esensi dari praktik berbasis bukti atau evidence-based practice. Jadi begini cara mereka mengujinya. 123 peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kita sebut saja grup aplikasi, diminta menggunakan Semirang di rumah selama 6 minggu. Kelompok kedua, grup kontrol, mengikuti program pencegahan demensia konvensional, seperti terapi seni atau olahraga. Ini adalah pertarungan langsung antara metode digital melawan metode tradisional. Ini dia pertanyaan besarnya yang pertama, bisakah sebuah aplikasi di ponsel pintar benar-benar memberikan hasil yang lebih baik daripada interaksi tatap muka yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun? Mari kita lihat datanya. Dan hasilnya, wow, ini benar-benar mencolok. Lihat grafiknya. Kelompok yang pakai aplikasi Semirang, skor kognitifnya naik rata-rata 1,63 poin. Sebaliknya, kelompok yang ikut program tradisional, skornya justru turun sedikit. Angka-angka ini berbicara sangat-sangat jelas. Jadi, kesimpulannya udah pasti. Aplikasi AI ini bukan cuma berhasil, tapi secara signifikan jauh lebih efektif dibandingkan program konvensional dalam jangka waktu studi. Ini adalah sebuah kemenangan besar untuk dunia kesehatan digital yang berbasis bukti. Oke, tapi tunggu dulu. Para peneliti ini nggak berhenti sampai di situ. Mereka menggali lebih dalam lagi. Pertanyaan selanjutnya menyangkut clinical reasoning atau penalaran klinis. Apakah aplikasi ini punya dampak lebih besar pada orang-orang yang memang paling berisiko? Dan jawabannya, iya banget. Ternyata efek positif aplikasi ini lebih dari 2 kali lipat lebih besar pada peserta yang di awal sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan kognitif. Ini temuan yang krusial, artinya aplikasi ini bisa menjadi alat intervensi yang sangat kuat, tepat sasaran bagi mereka yang paling rentan. Selanjutnya, mereka mau tahu apakah pepatah practice makes perfect itu berlaku di sini. Apakah semakin sering aplikasi ini dipakai, hasilnya semakin bagus? Dan apakah efek ini lebih terasa lagi bagi kelompok yang paling beresiko tadi? Coba lihat angka ini, 5,6 kali. Ini menunjukkan kekuatan dari keterlibatan.
Pengguna dengan demensia ringan yang rajin memakai aplikasi menunjukkan peningkatan kognitif 5,6 kali lebih besar. Ini bukti nyata bahwa kombinasi antara kondisi pasien yang tepat dan penggunaan yang konsisten bisa menghasilkan keajaiban. Tapi tahu nggak, data dan angka itu baru setengah dari cerita. Untuk benar-benar paham kenapa teknologi ini bekerja, kita harus melihat sisi manusianya. Apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh para penggunanya? Nah, inilah inti dari patient-centered care atau perawatan yang berpusat pada pasien. Dengerin deh kutipan dari salah satu peserta ini. Ini luar biasa. Dampaknya bukan cuma pada skor tes, tapi sampai mengubah kebiasaan dan kualitas hidup sehari-hari. Ini bukan lagi soal mencegah penyakit, tapi soal memberdayakan seseorang untuk hidup lebih baik. Dan yang mengejutkan, ternyata motivator terbesarnya bukanlah kompetisi atau hadiah-hadiah besar. Justru hal yang paling sederhana, pesan pengingat harian. Ini pelajaran penting banget dalam mendesain teknologi untuk kesehatan. Terkadang, kesederhanaan dan konsistensi itu jauh lebih kuat daripada kerumitan. Kutipan ini, ini benar-benar menyoroti betapa pentingnya setiap detail dalam desain yang berpusat pada pasien. Hal sekecil emoji saja bisa berpengaruh besar pada semangat pengguna. Teknologi itu harusnya mendukung dan memberi semangat, bukan malah membuat orang merasa bersalah. Oke, jadi setelah kita bedah semua data dan cerita ini, apa artinya bagi masa depan dunia keperawatan dan perawatan lansia? Mari kita tarik benang merahnya. Poin utamanya adalah ini. Kesehatan digital berbasis AI bukan lagi sekedar konsep masa depan. Kita sekarang punya bukti kuat bahwa aplikasi yang dirancang dengan baik bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melawan penurunan fungsi kognitif. Jadi, apa rangkumannya? Pertama, kita belajar bahwa pelatihan AI yang dipersonalisasi itu terbukti efektif. Kedua, keterlibatan yang tinggi itu kunci hasil yang maksimal. Ketiga, pendekatan yang humanis dan berpusat pada pasien lewat pengingat sederhana dan feedback positif adalah yang terpenting. Ini semua mengarah pada kompetensi baru yang harus dimiliki perawat di era digital, kemampuan memanfaatkan teknologi seperti ini untuk mendukung penalaran klinis dan memberikan perawatan yang lebih baik. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau hari ini saja kita sudah bisa mencapai hasil seperti ini, coba bayangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Seiring AI menjadi semakin pintar, semakin personal, dan semakin empatik, sejauh mana ia bisa mengubah cara kita merawat para lansia. Masa depan perawatan kesehatan sedang kita tulis ulang saat ini juga.